Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Seto Mulyadi, mengapresiasi langkah cepat Polres Tangerang Selatan dalam mengungkap kasus penganiayaan anak di bawah umur yang berujung kematian. Seto Mulyadi juga menilai berkat sinergi berbagai pihak, salah satunya polisi, pada tahun 2022 dan 2023, Tangsel mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak. Konferensi pers yang dilaksanakan pada 8 Agustus 2025 dipimpin Kapolres Tangerang Selatan, AKBP Victor Daniel Henry Inkiriwang, didampingi Kasat Reskrim AKP Wira Graha Setiawan. Ya, saya juga warga Tangsel dan saya juga sebetulnya sangat nyaman karena Tangsel dinyatakan sebagai kota yang layak anak. Layak anak berarti ramah anak, tetapi ini hanya bisa terus terjaga atau bisa terwujud secara nyata kalau juga ada peran serta aktif dari seluruh warga masyarakat. Dan ibaratnya melindungi anak perlu orang sekampung, bukan hanya dari pemerintah, bukan hanya dari Polres saja, para anggota kepolisian, tetapi juga warga semuanya, termasuk juga media, termasuk juga ayah, bunda, dan sebagainya. Nah, mungkin juga ada suatu prestasi dari Tangsel yang pernah dapat rekor muri sebagai kota pertama di Indonesia yang seluruh RT-nya sudah dilengkapi dengan seksi perlindungan anak. Jadi ini baru pertama kali, setelah disusun Kabupaten Banyuwangi, berikutnya Kabupaten Bekasi, keempat Kabupaten Bitung, dan beberapa yang lain lagi. Ada Bengkulu Utara juga pernah begitu, tapi Tangsel yang pertama. Penyidik berhasil mengungkap pelaku penganiayaan, yakni ayah dan ibu kandung korban, setelah mengumpulkan keterangan dari 7 saksi dan 4 ahli. Motif kekerasan diduga karena perkataan korban yang dinilai kasar oleh orang tuanya. Kasus ini terjadi pada Juli 2025. Korban sempat dibawa ke rumah sakit swasta di Tangerang Selatan, namun meninggal dalam perjalanan. Selain itu, polisi telah menyita sejumlah barang bukti dan menjerat pelaku dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Polres Tangerang Selatan juga mengambil langkah humanis dengan tidak menahan FT selaku ibu korban yang juga merupakan tersangka karena masih memiliki anak lain yang berusia 1 tahun, namun berkewajiban lapor pada tiap minggunya kepada aparat polisi. Kami mengedepankan rasa kemanusiaan, kemudian adanya anak 1 tahun yang merupakan adik kandung juga dari korban. Kami juga izin bermohon kepada para ahli untuk kiranya memberikan asistensi, menilai apakah si ibu ini yang kami juga tetapkan sebagai tersangka, apakah dia layak dan aman, ya, tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi terhadap anak yang masih 1 tahun ini, adik dari korban. Kami sangat berterima kasih dari Kak Seto dan dari UPT DPPA sangat luar biasa membantu kami melakukan penilaian sehingga kemudian kami mengambil kesimpulan bahwa terhadap tersangka dari ibu dari korban ini tidak kami lakukan penahanan, namun kami proses hukum lanjut. Lembaga Perlindungan Anak Indonesia kepada Polri melalui Polres Tangerang Selatan menjadi salah satu bukti nyata selain Polri hadir menegakkan hukum dengan serius. Polri humanis juga mampu menjadi sahabat dan pelindung bagi anak-anak Indonesia. Dari Tangerang Selatan, Aisyah Barsya, Sugeng Priyatno, Polri TV.